para orang tua dan guru-guru kita. Almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Rahim bin Basnawi, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfur lah Muallim Kiai Haji Muhammad Safi Azami, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Mughni bin Haji Sanusi, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Rahmani bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Basnawi, almarhum al-maghfur lah Fadilatul Syekh Yasin Al-Fadani, almarhum al-maghfur lah Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfur lah Fadilatul Syekh Maimun Zubair, almarhum al-maghfur lah Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Mursyahid, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat Elsi, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishaq MA, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Saifuddin Amsir, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Ma'mun Khatib, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum al-maghfur lah Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Syahra, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Rahman Abdul Rahim, almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Marzuki Arman Abdul, almarhum al-maghfur lah Syekh Ali Jabir, almarhum al-maghfur lah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sakaf, almarhum al-maghfur lah Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah MA, almarhum al-maghfur lah Haji Muhammad Zain bin Fulan, almarhum al-maghfur lah Hajah Aminah binti Fulan, almarhum al-maghfur lah Haji Mar'ali bin Syafi'i, almarhum al-maghfur lah Haji Ahmad Sarqani bin Haji Muhammad, almarhumah al-maghfur laha Hajah Rohainah binti Fulan, almarhumah al-maghfur laha ibu mertua saya Ibu Hajar Ramhanah binti Haji Kanim, wa usulihim wa furu'ihim, mudah-mudahan dengan barakah mukjizat suratul Fatihah ini dosa dan khilaf mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah mereka diterima, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ditempatkan pada tempat yang terbaik sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahimu an-Nakhai as-sa'ilu bariduna ay rasuluna ilal akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih bahas kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, masih di dalam Al-Babus Sabi' Asyar fi Fadilatis Shadaqah, masih di dalam bab yang ke-17 dari kitab ini tentang keutamaan sedekah. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di musola ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat
menuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim an-Nakhai as-sa'ilu bariduna ay rasuluna ilal akhirah. Berkata Imam Ibrahim an-Nakhai, kata beliau, peminta-peminta itu adalah bariduna ay rasuluna, utusan-utusan kita, gitu kan, ilal akhirah, untuk menuju negeri akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum, yang mana para peminta itu datang ke salah satu pintu rumah kalian, ya kan? Kemudian fayaqulu, peminta ini berkata, hal tab'atsuna ila ahlikum bisyai'in, apakah kalian ingin mengirim sesuatu untuk keluarga kalian yang sudah meninggal dunia? Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah perkataan Syekh Ibrahim an-Nakhai. Artinya ini pun bisa untuk kita jadikan satu landasan dalam hal kita beramal, berbuat, beribadah. Termasuk di sini berkenan tentang sedekah, gitu. Jadi orang kalau datang ke rumah kita, menurut beliau itu adalah utusan kita yang akan membawa sebagian harta benda kita ke akhirat. Dengan cara mereka ngetok-ngetok pintu atau mengucap assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, Ibu, Abang, Mas, iya ada apa bang? Gitu. Apa kata peminta ini? Hal tab'atsuna ila ahlikum bisai'in, apakah saat ini kamu wahai Pak Haji, Bu Haji, Mas, Abang, Empok dan seterusnya ingin mengirim sesuatu untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia? Jadi kita lewat para peminta-minta. Makanya pernah saya sampaikan di sini bahwasanya gitu, orang yang minta-minta itu bukan orang tersebut yang kita tulungin, mereka yang nulungin kita. Satu, itu harus disadari betul itu. Kenapa Sukron kok bisa demikian? Iya, sebab kalau kita nggak belanjain salah satunya dengan berbagi kepada mereka yang butuh, gitu, rezeki yang kita cari keringetan rasanya asin alias hal-hal Allah hisab. Artinya Allah tanya detil. Kata baginda Rasul, orang yang dihisab oleh Allah pasti susah. Itu yang halal. Bagaimana yang haram? Nggak pakai hisab kayaknya, azab langsung. Kok nggak pakai hisab? Syukran, sebab kita sendiri udah tahu ini duit kita ambil, kita dapetinnya dengan cara yang salah. Kita udah tahu. Orang kata baginda Rasul itu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bohong kalau kaget tahu, modalnya rampang. Haram, apa subhat, apa hal. Haram, nggak ada subhatnya, nggak ada samar-samarnya, kan gitu. Jual porkas dulu, nih kan, haram apa halal? Haram, nggak samar-samar. Jual narkoba, ya kan, apa tembakau sintetis, haram, haram, walaupun cuma selembar istilah. Haram. Yang begitu menurut saya itu nggak pakai dihisab, orang dajjal tidak tahu itu haram, diazab, dan haram pun dia udah tahu lalu tetap dikerjain, kan seakan-akan dia menantang larangan Allah. Haram nih ya Rob, haram nih, anda makan tuh. Ya orang lagi ngomong berdua, ente lihat kan apaan?
paku apa? Paku payung. Tajam nggak? Tajam. Kata ente nih anak makan nih. Kira-kira seakan-akan nantang bukan? Kata Bakar, semua umatku akan Allah ampunin yang minta maaf, minta ampun, taubat, istighfar sungguh-sungguh segera. Kecuali yang menampakkan kejahatannya, yang menampakkan dosanya, seakan-akan dia nantangin Allah, seakan-akan dia kuat dan gak nempan hukuman Allah. Itu yang gak diampuni. Jadi kita kembali lagi, kalau ada orang datang, harus kita yakinin mereka yang nulungin kita, bukan kita yang nulungin mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang kita berikan bisa menjadi sebuah kebahagiaan bagi yang nerima kalau kita menyikapinya dengan senyuman. Contoh, ini yang sering saya contohkan juga. Ada kotak lewat di majelis taklim. 2 orang sebelum kita udah lihat kotak bakalan sampai ke hadapan kita. Mulai dah keningnya kerut. Ya kan? Mulai keningnya kerut. Kok bisa begitu Sukun? Iya, orang pelit itu keningnya kerut. Karena dalam Al-Quran di antara yang ditulis besok oleh Allah, kening-kening yang kerut ketika di dunia pelit untuk belajar di jalan Allah lewat duit Allah yang dititipin sama kita. Kerut. Jangan kerut. Hati ikhlasin, dada legain, senyum, yakin ini adalah kebaikan yang Allah kirim buat kita. Maka yang keluar bukan 2.000, 20.000. Begitu caranya. Ini kerut. Ya, boleh. Yang ente pegang. Makanya dulu Rasulullah nanya begini, ayyukum malu warithihi ahabbu min malih. Wahai para sahabat, kata baginda Rasul, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisannya ketimbang hartanya sendiri? Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minna ahadun illa ma lahu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, gak ada nih sahabat-sahabat engkau saat ini nih yang ada di hadapanmu nih, gak ada yang mencintai harta warisannya ketimbang harta dirinya, harta miliknya. Apa kata Rasulullah? Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warisihi ma akhar. Yang aku maksudkan, kata Rasulullah, harta kalian adalah harta yang ente belanjain di jalan Allah, baik buat nafkah anak istri, buat sekolah anak, buat judul kontrakan, buat judulnya sedekah, buat judulnya infak, jariyah, wakaf, beli hewan. Itu namanya harta ente yang ente belanjain. Sedangkan harta warisan adalah, kata Rasul, harta yang ente tinggalkan sampai ente mati. Sekarang kebanyakan orang yang ditinggalkan ketimbang yang dibelanjakan. Maaf, untuk masalah pahala belum tentu di dunia pelit, nggak punya celengan di akhirat. Nah, susah. Tuh. Islam tidak mengajarkan untuk merampas hak istri dan anak-anak, tidak. Selama hak istri dan anak-anak tidak terganggu, sah, halal, boleh kita belanja di jalan Allah tanpa izin bini, karena kita tidak merugikan mereka. Kita punya duit 100.000 bermisal, kita bagi 3, 50.000 buat kebutuhan sehari-hari kita sama bini sama anak-anak, 25.000 celengan masa depan, 25.000 celengan akhirat. Yang ada tuh, ya, buat bini, anak, keluarga 50.000, 25 buat jajan, 25 ya kan buat beli yang lainnya. Celengan buat masa depan, anak-anak sekolahnya nggak punya celengan. Celengan kita masa depan alias akhirat nggak punya celengan. Lalu kapan kita punya kebahagiaan dan kepastian besok nggak bingung di akhirat? Ayo dah, kita jujur dah sama diri sendiri. Maafin ya, kalau judul sedekah sama judul jajan banyakan mana? Satu.
Yang kedua, judul jajan sama sedekah, mana yang kita mikir sama yang mana yang kita kagak mikir. Di situ kita akan tahu apakah kita termasuk orang yang pelit, mohon maaf, apakah orang yang dermawan. Kita akan tahu. Dengan begitu aja insya Allah kita tahu, oh banyakkan jajan ketimbang sedekah, tanda pelit. Pelit sama diri sendiri nih, mohon maaf ya, nggak boleh tuh. Yang kedua, kemudian kita lebih mengutamakan jajan ketimbang sedekah, itu juga tanda pelit. Banyakkan jajan sama banyakkan, itu juga tanda pelit. Lalu bagaimana syukur? Minimal balance, jajan 50, sedekah 50. Kadang maafin ya, saya dengar orang sepatunya di atas 30 juta sepasang. Ya, coba kalau buat sekolah anak, buat masukin anak ke pondok pesantren 30 juta. Ini sepatu di atas 30 juta, yang aslinya 70 juta. Bentuknya kayak sepatu naik gitu. 70 juta yang asli. Yang asli itu kalau kita giniin tuh, dia berbalik lagi tuh. Itu di antara tanda sepatu yang asli, bukan KW. Kalau KW kita gituin udah berbaliknya dia begini. Tapi kalau yang asli balik lagi. Itu yang asli. 70 juta. La ilaha illallah, kita kata astagfirullah. Kadang-kadang dia wawancara tuh, coba siapa namanya? Dari Pale sampai bawah itu taksir berapa? Topi sekian ratus ribu, jempekan sekian juta, kaos sekian ratus ribu, jaket sekian juta, total 1 miliar kurang dikit. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita jangan cukup tahu aja ya. Dia lagi nggak ada sobat ikan, kita ngasih tahu, cukup tahu aja. Mendingan ketahuan kita belanja di jalan nih. Kemudian kalimat di sini, hal taba'atsuna ila ahlikum bi syai'in, apakah kamu ingin mengirimkan sesuatu untuk keluarga kamu yang sudah meninggal dunia? Gitu. Artinya kerjaan orang hidup manfaat buat orang yang meninggal. Gitu. Kan sering kita bahas di sini, laulal ahya lahakatil amwat. Kalaulah nggak ada orang yang hidup, binasa orang yang mati. Karena orang meninggal sebelum ini bumi hancur alias kiamat, beliau masih membutuhkan orang hidup. Maka kita yang hidup, maaf, kudu paham, apalagi buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat guru-guru kita, buat mertua kita. Jangan pakai judul pelit, udah tuh. Kirimin, mau 100.000 ke, 50.000 ke, 75 ke, mau makanan ke, pakaian ke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita niatin, ya Rob tolong terima dan sampaikan pahalanya untuk sampai syukuran, sampai yakin banget, bukan cuma yakin. Kirimin buat beliau-beliau, karena apa yang kita tempatin, ya kan, tanahnya, apa yang kita tempatin dari rumahnya, kokohnya itu rumah, harta kendaraan dan amen celengan orang tua, punya orang tua, kita nggak pernah nyari. Apa iya kita tege, nggak ngirimin sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Kebangetan. Sekarang kita nggak berhasil. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau besok anak kita lebih nakal ketimbang kita sama orang tua kita, mau gimana? Kan Allah bayar kontan. Urusan durhaka sama orang tua Allah bayar kontan. Sekarang ente masih anak, ngelawan sama orang tua belum berhasil, sakitnya kayak apa tuh orang tua. Besok ente nikah, ente punya anak, dia akan lebih nakal ketimbang ente. Ente rasain tuh sakitnya kayak apa. Tolongin, kirimin. Ada orang lagi bangun, kayak musola Al-Husna, kirimin 2,5 ke, 300 ke. Bisa syukur bisa. Yang penting memang dimanfaatkan buat pembangunan, entah musola, entah masjid. Gini kan sering juga saya menyampaikan, walaupun sebatang paku nancep di tembok masjid ataupun musola, kata guru kita ya kan, Kiai Haji Abdullah Safi Allahyarham rahmatullah bro, apa sebatang paku ya masuk, udah dapat pahala kan, sampai kiamat itu. Bukan sampai kita mati, sampai kiamat, sampai hancurnya alam semesta. Kalau sampai kita mati pendek, sampai hancurnya alam semesta baru selesai. Kan gerojok terus.
Kirimin. Kalau kita bisa makan apa aja hadirin, asli. Mau tinggal di rumah bisa, hotel bisa, villa bisa, homestay bisa, mau jalan kemana aja sampai. Nah keluarga kita yang di kuburan mau apa? Mau ngapain dia? Nggak bisa, kecuali kita yang kirimin. Ya, bersyukurlah. Jangan cemberut, jangan suuzon sama peminta-minta. Walaupun dia muda, husnuzon aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngirim langsung udah, tinggal masuk udah tuh. Ya kan? Ada tandanya pengiriman, pentransferan ke nomor rekening kita di sana. Kita lanjutkan. Wakila al-muradu bis-sa'il alladhi yas'alu anid-din. Dan ada pendapat yang mengatakan maksudnya peminta-minta adalah orang yang meminta alias menuntut mencari kesempurnaan agama lewat ilmu agama. Itu namanya peminta-minta juga. Kan itu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Cari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi penuntut ilmu itu namanya talib. Penuntut ilmu, artinya penuntut dia nyari, bukan nunggu. Makanya ada orang yang mengatakan udah kita dibuka aja di YouTube. Banyak guru-guru kita yang memberikan tausiah, nggak perlu keluar, capek. Salah, ente salah ya akhi. Salah banget salahnya. Di mana syukur salahnya? Pertama, di mana rasa syukur ente dikasih sehat kaki, sehat badan oleh Allah. Kalau cuma duduk doang di atas sofa rumah ente, seakan-akan mohon maaf kayak orang stroke. Di mana rasa syukur ente? Allah tanya besok itu. Enak banget ente berbicara di rumah aja nggak pakai capek-capek. Kalau nggak mau capek mati, nggak capek lah. Sholat kaget, majlis taklim kaget, nyari duit kaget, ngepel rumah kaget, jemurin pakaian kaget, mati. Kalau nggak mau capek mati. Satu. Yang kedua, ente jalan dari rumah ente ke majelis taklim. 7 lapis langit ngelomokin ente. Nih, amin isi-isinya malaikat dan bidadari ngelomokin ente. 7 lapis bumi nggak parah diinjek-injek ke ente. Bahkan mereka retok siap bantuin ente besok di padang mahsyar. Apa yang ada di antara langit dan bumi yang ente lewatin, mau tembok, mau puhunan, mau besi, gitu kan, mau kayu, mau batang pohon dan seterusnya, siap juga jadi saksi. Buat ente kebaikan di akhirat, kurangnya di mana? Tambahin lagi syukur, tambahin lagi. Oke, taib. Sekarang kita tambahin lagi. Setiap ketukan kaki ente rontok dosa. Setiap ente angkat untuk ngelangkah berikutnya naik derajat. Dan jalanan ente itu yang ente warawiri dari rumah majelis taklim, setiap waktu nyelirlah ikhlas karena Allah, itu memperlancar ente untuk masuk surga. Kurang lagi. Salah kalau ngaji di YouTube, salah. Ente nggak bisa bertanya. Aneh guru, nggak bisa mandang guru, wajah guru, ikhlas banget kita mandang, kita pandangin wajah guru kita dengan penuh rasa cinta, pahalanya Allahu Akbar udah. Nantinya saya termasuk yang musuhin guru kita, Ki Haji Salman Yahya, mudah-mudahan beliau rela untuk segera dikembalikan sekolah itu jangan lewat rumah, tapi dihadirkan murid sekolah SD itu dari 1 sampai kelas 6 di sekolahan, karena keberkahan melihat guru itu hilang mudah. Disadari ataupun tidak, gara-gara COVID terlalu ketat. Rugi kita ya. Datang lagi, asli datang. Ngapain kita di rumah? Apa yang kita dapat? Umur tetap berjalan. Kecuali kita di rumah, umur nggak usia nggak berputar, waktu nggak berjalan, mantap di situ mungkin kan kaget terus berjalan. Kita ngaji hadir majelis taklim ataupun enggak, terus umur kita kan rugi. Ngapain di rumah? Kita sehat. Makanya dalam Islam juga orang yang sering ngaji hadir majelis taklim banget ikhlas banget. Dan dia sering juga jamaah ikhlas banget, nggak karena sampai semua karena Allah. Sakit, nggak datang majelis taklim, nggak sholat berjamaah, tetap dapat pahala ngaji, tetap dapat pahala sholat berjamaah, walaupun dia sholatnya di rumah dan dia nggak hadir majelis taklim, tetap dapat pahala. Itu Islam. Tapi kalau orang yang nggak pernah ke majelis taklim sakit, nggak dapat apa-apa, nasihatnya aja nggak guna buat dirinya, gimana sakitnya?
Ya, kita lanjutkan. Jadi nuntut ilmu agama harus itu, harus baik formal seperti ini istilahnya model majelis taklim ataupun non formal lewat acara-acara. Itu ilmu juga tuh. Sholat jenazah. Kapan posisi kita imam di pinggang jenazah? Kapan seukuran pale ame leher jenazah? Kapan? Itu ilmu. Kita lihat guru kita, oh ini jenazahnya perempuan, kita lihat. Oh daerah pinggang guru kita dirinya, berarti itu buat perempuan dirinya di pinggang. Itu kan judulnya bukan pengajian, tapi sholat jenazah. Bisa kita jadikan itu ilmu. Ketika ada sholat lagi sekali waktu, guru kita nih sholatnya antara palet ke leher, gitu kan? Laki-laki, paham kita udah. Begitu saudara. Jadi ilmu itu yang formal iya, yang non formal iya. Yang penting dalam hati kita nggak pernah berhenti semangat untuk cari ilmu, titik. Nah, jadi di mana aja kita dapat ilmu, asli kita dapat ilmu. Ya? Kita lanjutkan. Waruya an Zamkhasari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza radatta as-sa'ila thalathan falam yarji fala 'alaika an tazbiru ay tazjuru. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menolak peminta-minta sampai 3 kali tapi dia nggak balik-balik, nggak balik-balik, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk sedikit mengusirnya dengan bahasa. Nggak apa-apa, kita udah jujur. Maafin ya Pak, maafin. Nah, sekarang belum ada, lagi nggak megang duit. Maafin ya Pak, maafin. Udah berulang sampai 3 kali kita bilang begitu. Ternyata dia nggak berkeming juga. Boleh kita ingatkan, Bang, abang dengar kan tadi? Saya udah bilang maaf, belum bisa memberi karena nggak megang duit nih sekarang. Boleh kepada baginda Rasul. Tapi kalau langsung kita bentak, udah nggak malu, minta-minta kerja, ngasih kaget, bentak nggak boleh. Itu artinya kita nggak ada keinginan untuk memberi, tapi menjadikan dia terluka akan hati. Ya. Nggak boleh pakai minta. Allah nggak suka kalau kita pakai minta. Kan tadi beliau adalah yang nulungin kita, bukan kita yang nulungin. Ya, karena beliau itu adalah utusan kita untuk menyampaikan bekal kita ke akhirat. Nanti tinggal kita ngambil doang, ngambil. Ya. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Wakila amma annahu laysa sa'ila al-mustajiddi walakin talibul ilm idza ja'aka fala tanharuhu. Ada juga pendapat yang mengatakan sa'il, peminta di sini adalah bukan peminta sungguhan, tapi memang penuntut ilmu yang kalau dia datang nggak boleh dibentak. Ada orang nanya, assalamualaikum, datang ke rumah misalkan, ke rumah seorang guru, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, Habib, misalnya ada keperluan saya mau bertanya, misalnya nggak boleh itu dibentak. Ente nggak tahu waktu, ente gini hari datang, orang lagi mau istirahat, misalnya nggak boleh kita bentak. Cuman kita sebagai penuntut ilmu pun harus punya sopan santun dan akhlak. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ada seorang guru ditemenin sama murid. Lalu di perjalanan sambil nemenin gurunya pulang ke rumah, murid nanya tentang hadis Rasulullah. Gurunya diam aja, enggak nyaut sedikit pun, enggak ngelarang sedikit pun, enggak, diam aja sampai ke rumah. Lalu sampai di rumah guru, ini guru bertanya, wahai fulan bin fulan, siap guru, ada apa? Ente ngerti enggak? Tadi waktu ente tanya, aneh enggak jawab, ente tanya di jalan. Enggak, guru. Ya, kenapa guru kok enggak jawab? Apa kata beliau? Kata kiai ulama tersebut, yang ente tanya itu hadis Rasulullah, itu mulia, dan ilmu memang mulia. Enggak pantas, enggak akhlak kalau nanyanya di jalanan sambil jalan. Coba itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akhlak.
Makanya sebanyak apapun orang punya ilmu, kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, bantet ilmunya. Bantet. Ada kisah nyata, ada seorang guru, ya kan, berguru sama seorang guru. Lalu kata ini guru ngomong sama gurunya, Kiai, ya izin ya, saya mau ngajar. Gitu. Kata sang guru, jangan dulu, belum waktunya. Ini murid yang udah jadi guru, tolongin guru izinin, jangan sekarang, belum waktunya. Tetep ngajar, bantet ilmunya, bantet, asli bantet. Gitu. Makanya ridho guru itu penting. Jangan pernah nyakitin hati seorang guru walau cuma sekelebatan doang. Bahaya soalnya buat keberkahan ilmu yang udah kita pelajari dari guru kita. Redoknya kita hadis bin nikmat tadi, pulang dari sholat Jumat ngaji ibu-ibu, terus pulang ke rumah sering ngajakin ke tempat ngaji anak yang insya Allah besok takkan mondok pesantren, izin saya datang ke sana, saya bilang sama guru sebagai ya di sini kami datang nih pertama pastinya minta maaf atas kesalahan kami, juga anak-anak kami yang belajar di sini. Yang kedua, ucapan terima kasih banget sama antum sekeluarga dan guru-guru yang ada udah memberikan ilmu buat anak-anak kami. Yang ketiga minta redho nih guru Kiai dari ilmu yang antum keluarga, ya kan, guru-guru lain berikan buat anak-anak kami, karena itu yang terpenting. Saya bilang dalam ilmu seseorang ridho guru, tanpa ridho guru nggak jadi. Apa kata bilang? Ya, saya doain itu murid semuanya, siapapun judulnya murid, pintar bukan gara-gara guru, bukan gara-gara kiai. Kata beliau, itu Allah yang ngasih rezeki untuk faham dan cerdas juga pintar. Guru-guru cuma sebagai wasilah aja. Itu hadirin ya. Jadi kita pun sebagai murid dimanapun adanya ya, cari ilmu jangan berhenti sampai mati. Yang kedua, ketika mencari ilmu langsung ketemu guru, ya kan, itu tetap harus mengutamakan adab, akhlak. Sedekat apapun tetap adab, akhlak. Karena para sahabat sangat paham akan hal tersebut ketika berhadapan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang begitu jangan kita bentak. Nggak boleh. Kan kata bagi besok itu, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin min nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya akan satu ilmu, lalu dia umpetin, dia nggak kasih, dipelitin, besok di akhirat akan dikekang mulutnya tuh dari kekangan api neraka. Kasih sebari ilmu ikhlas, jadi jariah buat kita. Itu sebanyak orang yang dengar, sebanyak orang yang paham, sebanyak orang yang ngamalin, sebanyak itu pula insya Allah, bahkan mungkin melipat kita yakin sama Allah, bukan husnuzon, yakin sama Allah, itu jadi pahala jariah buat kita sampai kiamat. Walaupun cuma satu huruf, walaupun cuma nunjukin ada pengajian bang di sini bang, ada di Al-Husna setiap malam Sabtu, di Gulaim juga ada, di Mutakin juga ada, di Al-Huda juga ada, di judulnya Al-Amin juga ada. Kita nunjukin, kita emang gak ikut ngaji, selama dia ngaji dapat kita pahalanya. Itu cuma nunjukin, bagaimana ikut hadir ya, mulia soalnya. Kita lanjutkan sedikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril 'ain qabdatut tamr wa falqul khubz ay syaqqa min. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas kawinnya bidadari. Ya, mas kawinnya bidadari. Bidadari itu bahasa kita. Kalau bahasa agamanya adalah kenikmatan yang sulit untuk dibayangin, nikmatnya, indahnya, mewahnya. Kalau bidadari bahasa kita, bahasa ya. Makanya maharnya kenikmatan, kemewahan, keindahan, kelezatan surga, qabdatut tamr, segenggam korma. Itu maharnya. Mau dapat surga, maaf ya,
Ya segitu doang Sukron. Kata siapa segitu doang? Orang yang kikir, koret, pelit, bulu gasiran, tengkok dalam, pantat kuning. Jangankan segenggam, setengah aja diogah nggak sih? Jangankan judul kormenya, dosanya dia udah ogah bagi. Saking pelitnya. Maka diingatkan oleh baginda Rasul, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit ame orang, ame diri sendiri, ame keluarga enggak, ame orang dia pelit. Ya. Apa kata baginda Rasul? Orang tersebut jauh dari Allah, karena Allah nggak ngajarin pelit. Jauh dari manusia, karena manusia hidupnya selalu berbagi. Jauh dari sorga, sorga itu diantaranya ada penghuninya orang-orang dermawan. Qaribun minan nar, tapi dekat ame api neraka. Makanya sebagai closing nih, sebelum ada pertanyaan, saya mau nanya, mana yang kita pilih, mentraktir apa ditraktir? Ayo jujur jawabnya. Traktir. Ditraktir ya? Oh iyalah ditraktir lah. Ditraktir. Emang apa ditraktir? Pilihnya ditraktir? Kan nggak ngeluarin duit, Sukron. Tinggal duduk, pesan, mau makanan, mau minuman, makan tangan kanan, baca bismillah, selesai, alhamdulillah selesai. Gak pakai buka dompet, Sukron. Paling kita ngambil toothpick buat bersihin di sela-sela gigi makanan yang nyangkut. Ambil tisu, buka rokok Samsung rokok, angkat kaki, kebal kebul, bayar kaki, ditraktir. Enak gak? Enak. Mohon maaf ya, agak keliru. Yang cakep mentraktir. Nah, saya kasih ilmunya nih. Kenapa Sukron yang bagus mentraktir? Apalagi orang-orang baik, orang soleh, orang ahli ibadah, kita traktir beliau. Jangan ada yang bayar, tapi ikhlas nih. Jangan ada yang bayar. Ente mau minta apa aja, monggo silakan. Makan dah. Tangan kanan baca bismillah, jangan lupa. Tuh ingetin banget tuh. Tangan kanan baca bismillah, selesai alhamdulillah. Makan dah. Ente mau pesan apa, silakan. Bener ente yang bayar? Iya, alhamdulillah. Cakep. Makan semuanya berapa ya bang? 575. Kira-kira ngeluarin duitnya berapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanya dulu nih, Iqbal jangan ngingin aja bang, jangan sini. Banyak kan kira 575. Keluarin tuh bonnya. Oh. Berat gak kita? Pastinya berat. Cuman kalau orang mandangnya tadi, ini kesempatan dari Allah. Kenapa demikian? Setiap yang makan di makanan tersebut, istilahnya di restoran tarafnya, dia makan, kemudian dia sehat, dipakai buat ibadah. Setiap ibadah yang diibadah kita dapat. Itu yang terbaik tuh namanya sedekah. Jangan pernah tinggal tuh yang begitu. Saya mentraktir, insya Allah benar ya, iya dapat kebaikan. Alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Doain aja dah. Oke, makan di mana? Itu makan di mana? Padang, Majalaya, atau ayam geprek, atau sop babon. Makan dah. Kita yang bayar. Kan diolah di perut tuh, kemudian dialirkan tuh ke jantung, kemudian disemprotkan, disemburkan oleh jantung, udah berupa darah ke seluruh tubuh kita. Dipakai buat baca Fatihah, baca selawat, baca tasbih, hadir majlis taklim, sholat, baca Quran, silaturahim, semua kebaikannya kita dapat. Begitu ilmu yang saya baru dapat. Makanya main duluan keluarin dompet, macam berkorek. Saya mau lari dompet, mau gatal-gatal belakang sih. Saya bawa keluarin. Ada duit, ya Allah makasih, sama-sama saudara. Itu dari satu sisi tuh. Sisi yang lain, kita nyenyamin perut saudara-saudara kita, apalagi orang-orang baik, dari rasa lapar. Itu pahala yang gede banget. Yang ketiga, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia di batin, hati, perasaan saudara-saudara kita, pahala lagi.
Kira-kira kita rugi gak nih pada terus begini? Mau kata angguk, kata bohong. Mau nggak angguk, gimana ceritanya? Bismillah ya akhi, beneran. Tuh takaran makan bersama-sama. Berdua juga jangan. Ada jangan bayar. Kopi dan yang beli. Nanti ngambil apa lagi? Kerupuk. Terus apa lagi? Sosis. Terus apa lagi? Indomie goreng. Oke. Dan yang paling top lagi dari itu, Anda tanda waliullah tanpa ibadah malam, sholat sekian ratus rakaat nggak pernah merasa pusing berbagi sama sesama, dan nggak pernah berharap mau ditraktir, pengennya ngeraktir aja. Wah, Bismillah, ya kita laksanakan, insya Allah ya. Bismillah, dari yang biasa-biasa dulu kita mampu ya. Jangan kita berharap traktir, ditraktir, mentraktir enak. Bismillah, ayo seukuran kita aja mampunya, nggak apa-apa, nggak mesti harus besar. Nanti kan lambat laun besar. Itu karena begitu, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita traktir lewat makanan yang kita bebasin bayarnya, gitu kan, dipakai buat ibadah. Setiap ibadah kita dapat pahalanya. Kan Allahu Akbar itu indah. Ya. Tema dari Jamal Rahimahullah. Dalilnya sudah bunyi. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuntut ilmu, kita punya guru. Guru tersebut karena keperluan muridnya, guru itu minta izin sama orang tuanya kami ngasih nama murid tersebut, nama dipakai itu gimana ya? Ada seorang murid minta Silang guru nih minta izin sama orang tua kandung karena murid tersebut keturunan karena mengaji, karena kesabarannya dia mengaji, maupun dari kehidupan gelap bin insaf. Nah tersebut guru tersebut minta itu sama orang tua kandung ngasih nama itu, kalau nama kita pakai gimana ya? Pertanyaan seperti itu. Kalau begini, dulu ada seorang namanya Abi Musa, sahabat baginda Rasul. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ulidani gulamun fa ataituhu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hanakahu bitamratin wa da'a bil barakah wa dafa'u ilaih. Dari Abi Musa, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dengan ayah beliau berkata, Allah telah menganugerahkan kepadaku seorang anak. Lalu aku bawa anakku ini ke sisi Rasulullah, nyamperin Rasulullah. Kemudian Rasulullah menerima fasammahu Ibrahim. Baginda Rasul menamakan anaknya Abi Musa ini dengan nama Ibrahim. Wa hanakahu bitamratin. Lalu ditahnik dengan buah korma, wada'a bil barakah, yang didoain keberkahan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dimasukkan ke mulut anak tersebut. Kemudian wadafa'u ilai, lalu diberikan lagi anakku tersebut dari Rasulullah kepada diri. Yang kita garis bawahi, saudaraku, adalah bahwasanya boleh banget ya kan minta ame guru untuk memberikan nama buat anak kita. Boleh banget, cakep itu gitu. Karena ini dilakukan tadi oleh Nabi Musa. Jadi beliau tuh kalau bahasa kita ke gurunya, siapa guru beliau? Ya baginda Rasul. Minta berkah, diberikan nama Ibrahim, kemudian ditahnik dengan hormat sampai didoakan dengan keberkahan oleh baginda Rasul. Jadi boleh kita minta nama dan memberikan nama buat anak kita dari guru kita. Karena guru kita mandangnya itu adalah sebuah kesunahan dari kesunahan Rasulullah, dan nama itu sangat berpengaruh sama orang yang bawa nama itu. Maka dalam sebuah hadis yang lain begini, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, sesungguhnya kalian besok di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah dengan nama kalian.
dan nama ayah-ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian. Kadang-kadang mohon maaf minta reto, ada orang tua yang nggak tahu nama ini siapa nih, maksudnya apa nih, harusnya bagaimana nih. Datang sama guru, soal, assalamualaikum kiai, adik, guru, dia ada apa saudara? Alhamdulillah 3 hari yang lalu anak lahir. Oh ya alhamdulillah, laki perempuan? Laki guru, alhamdulillah. Terus maaf nih saya kemari ganggu istirahat guru. Nggak apa-apa, ada apa? Boleh guru mohon maaf kalau boleh minta sumbang nama guru buat anak saya. Begitu. Itu memang dilaksanakan oleh para sahabat. Dan sekali lagi, kalau seorang guru itu memberikan nama emang penuh muatan sunnahnya Rasulullah. Kalau orang tua kadang-kadang keren yang dicari, keren nih namanya Allah, ya kan, kemudian Andre, yang kagak puguh kagak, yang kagak, itu ada muatan doa dari orang tua sepanjang hidup anak. Dan guru, insya Allah mohon maaf ya, itu lebih tahu ketimbang orang tua, karena guru berkutat dengan ilmu agama. Dikasih tahu nih namanya apa. Kalau inti mau pakai monggo silakan. Jadi intinya boleh, bahkan sangat. Allah SWT. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita